jenis aktivitas usaha yang menekankan kepada pengolahan tanah dan bercocok tanam. Nah, jenis tanaman di bidang pertanian ini berupa tanaman pangan. Nah, tanaman pangan itu tanaman yang seperti apa? Coba sebutkan. Tanaman pangan itu tanaman yang seperti apa? Satu, padi. Dua, tiga, empat. Nah, tanamannya seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, ini termasuk jenis tanaman pangan atau tidak? Ya. Oke, lanjut yang kedua yaitu peternakan. Biasanya peternakan ini seperti apa? Coba contoh manusia memiliki peternakan. Seperti apa contoh hewannya? Seperti terus. Nah, katanya di sini biasanya hewan yang diternakan itu merupakan hewan yang memiliki nilai ekonomis. Nah, misalnya seperti sapi. Sapi ini kalau udah besar dijual atau enggak? Enggak. Dengan harga yang mahal atau enggak? Enggak. Nah, makanya manusia membuat peternakan sapi ini supaya bisa diperjualbelikan. Lalu dalam peternakan ini ialah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran. Nah, perikanan ini biasanya terdapat di daerah mana? Di daerah pegunungan kah? Di daerah pesisir kah? Di mana? Di daerah dengan mata pencarian sebagai nelayan. Nah, biasanya nelayan ini memproduksi ikan itu dengan cara apa? Dengan cara, nah coba gimana mereka sampai bisa menangkap ikan ini? Bagaimana caranya? Nah, biasanya perikanan ini dilakukan di mana? Di laut kah? Di danau kah? Di mana? Nah, di laut. Para nelayan ini pasti mempunyai sebuah jaring kan untuk menangkap ikan. Nah, dari situ mereka bisa mendapatkan ikan yang lebih banyak untuk bisa diperjualbelikan kepada para konsumen. Selanjutnya ada perkebunan. Nah, pernah ke Sidamari nggak? Nah, kalian pasti lihat kan ada di sana kebun teh. Nah, dari perkebunan itu ialah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Kemudian, barang dan jasa hasil tanaman tersebut diolah dan dipasarkan dengan bantuan ilmu menghasilkan sebuah barang yang jadi. Pabrik untuk diolah menjadi sehingga bisa dikonsumsi oleh. Pertambangan ini biasanya di mana? Coba kalian tahu ada pertambangan ini biasanya di daerah-daerah seperti apa? Seperti Papua. Tambang apa di situ, Bang? Tambang emas. Iya. Pertambangan ini adalah suatu aktivitas ekonomi yang meliputi penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara dengan cara menambang atau menggali permukaan tanah serta melakukan eksplorasi dasar laut. Benar atau enggak? Benar. Kalian pasti lihat kan di situ sistem jual beli. Sistem jual beli yang seperti apa? Coba jelaskan sama Miss. Coba jelaskan sistem jual yang seperti apa yang ada di pasar. Ya. Pernah nggak melihat di pasar itu ada tawar menawar? Nah, itu dilakukan untuk apa? Iya, mengurangi harga agar konsumen. Iya, perdagangan itu adalah suatu kegiatan ekonomi yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Siapa produsennya di sini?
ketujuh ada perindustrian. Coba Abil baca. Suatu aktivitas ekonomi yang menata keuangan yang menjadi bahan keuntungan dari Nah, perindustrian ini seperti apa? Coba kalian sebutkan salah satu perindustrian ini seperti apa yang kalian ketahui? Barang industri akan diolah menjadi barang. Iya, seperti apa? Kakak? Misalnya nih, ini gambar apa? Misalnya ini, mereka sedang mengelola sebuah barang apa? Coba, ada yang bisa lihat? Nah, misalnya nih, kalian tahu handphone kan? Barang elektronik kan? Nah, dan handphone itu mereka yang mengelola sehingga mereka itu bisa menjual barang tersebut kepada seperti store-store kan yang kayak menjual HP. Nah, dari situ mereka yang membuat barang elektronik tersebut. Udah paham? Paham atau belum? Nah, yang terakhir apa di situ? Jasa atau layanan. Coba kita baca sama-sama. Jasa atau layanan ialah Sebuah aplikasi ekonomi yang melibatkan interaksi dengan konsumen yang mudah terjadi pemindahan kepemilikan atas suatu barang. Nah, layanan ini tahu nggak layanan ini seperti apa? Tahu Shopee nggak? Tahu. Nah, kita kan memesan di sebuah Shopee nih. Misalnya alamatnya tokonya ini ada di Jakarta. Nah, si Shopee ini, si yang punya barang ini, misalnya yang mana lagi sebenarnya? Misalnya kita nih memesan baju nih dari Shopee. Nah, yang punya baju ini, mereka itu mengirim baju tersebut kepada layanan, misalnya seperti JNT, terus JNE. Ada yang tahu lagi? Nah, seperti itulah. Mereka mengirim kepada layanan tersebut untuk mengirimkan kepada orang yang memesan baju dari toko tersebut, sehingga barang tersebut tidak terjadi pemindahan kepemilikan atau barang tersebut langsung nyampe kepada yang membeli baju tersebut. Paham berarti kan? Ekonomi yang dipengaruhi di berbagai wilayah dapat berbeda karena beberapa faktor. Yang pertama itu kondisi geografis. Nah, kondisi geografis ini ialah letak suatu daerah sangat mempengaruhi bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat daerah tersebut. Nah, misalnya seperti pantai. Tadi mata pencarian sebagai apa kalau di pantai? Nah, kalau di pantai ini dia suhunya panas atau dingin? Apa? Panas atau dingin? Ya. Kalau di dataran tinggi biasanya di mana itu? Di mana? Di bawah gunung? Dia udaranya panas atau dingin? Karena apa? Karena dia berada di dataran tinggi. Lalu dataran rendah. Dataran rendah itu biasanya suhunya panas atau dingin? Seperti apa coba contoh dataran rendah? Seperti? Iya, panas atau dingin? Kenapa bisa panas? Iya, karena pepohonannya juga tidak terlalu banyak, terus terlalu banyak polusi yang ada di sini. Dan yang kedua itu ada sumber daya yang dimiliki, seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber alam ialah Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam di berbagai wilayah di Indonesia. Ada dua jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam hayati dan non hayati. Nah, sumber daya alam hayati ini seperti apa? Yang non hayati seperti apa? Yang dapat diperbarui, contohnya kayak mana? Terus, nah yang tidak dapat diperbarui yang kayak mana? Terus batu bara, lalu minyak bumi. Nah, itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
pembangunan jembatan dan jalan infrastruktur. Apa? Apa sama-sama kita baca? Satu, bangunan. Nah, kalau misalnya ada nih jalan yang rusak, tapi di daerah tersebut ada terdapat wisata, mau nggak orang ke situ? Nggak mau kan? Nah, di sini makanya disuruh dibilang itulah untuk faktor mendukung kondisi perekonomian yang ada di daerah tersebut. Nah, daerah tersebut itu kan daerah wisata, otomatis jalannya harus mulus, harus bagus agar dapat diakses oleh orang yang ingin berwisata. Lanjut yang kedua ada apa yang kedua? Coba kita baca. Pada tahun 2017 sama-sama para petani padi mulai beralih menanam padi jenis unggul yang memiliki masa panen yang lebih pendek, yaitu 70 hari. Nah, padi ini lebih tahan lama, memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap lingkungan, tidak mudah roboh dan bisa memiliki bulir padi hingga 400 bulir di setiap bentuknya. Nah, berarti dari teknologi ini si padi tersebut berarti jadi cepat dia panen kan? Katanya di sini sampai berapa kali dia panen? Nah, itu dipengaruhi karena teknologi. Lanjut yang terakhir, sumber daya manusia. Coba sama-sama kita baca. Kementerian Kelautan dan Perikanan (PPP) melalui Badan Riset Sumber Daya Manusia Lambat dan BRISDM berupaya meningkatkan dan pelaku utama dan melakukan Karena dia adalah infra. Nah, kalau teknologi ini berarti masuknya ke bagian kemajuan teknologi. Udah? Tadi kan Miss bilang kalian bisa ada catatan untuk apa? Untuk soal tersebut. Ini kita catat atau kelompok dulu? Kelompok. Oke. Sekarang udah kita masuk ke kelompok. Miss yang pilih atau kalian? Tapi nanti kalian nggak mau milih Husna. Bisa aja. Oke. Kelompok 1 itu dari Gilang sampai PBK 4 kan? Kelompok 2 dari Saud sampai Tasya. Kelompok 3 dari Talisa sampai berapa? Kelompok 4 ingat ya kelompoknya, Hafiz sampai Siska. Kelompok 5 Naira, Alena, Nida sama Tiara, dan kelompok 6 Hajar kalian. Oke? Dari Saud ke Saud 5. Oh, Tasya sama orang Abil aja. Orang itu masih 3. Miss bilang
Terserah kalau ada orang kepada aktivitas ekonomi yang ada di suatu daerah tersebut. Boleh. Pokoknya ada yang daerah tertentu. Nah, kalau nggak ada berarti tegalan itu kayak hutan yang udah tandus. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah kondisi perekonomian di daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kegiatan ekonomi masyarakat dan dukungan dari pemerintah. Peningkatan pemahaman tentang kondisi ini penting untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Thank you. Dan selamat bertemu di tahun depan. bulan lagi. Meeting